Yang paling penting, marilah kita senantiasa membukakan pintu maaf kepada orang-orang yang telah melakukan kekeliruan terhadap kita, karena ketika kita mudah membuka pintu maaf, maka insya Allah kita juga akan dimudahkan pintu maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kami Allah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih nanti tentunya karena tidak bisa lanjutkan sampai 20, jadi kami dengan penuh hormat dan permohonan maaf kami hanya sampai di tahun 8 saja, dan kalau bisa ini weekendnya karena yang pertama. Saya kira demikian, dan itu dengan penuh hormat Ustaz Muhammad Adam Esos, penyuluh agama Kecamatan Bulo, dengan hormat. Silakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam ke-15 Ramadan bagi yang berpuasa pada hari Selasa, malam ke-16 Ramadan bagi yang berpuasa pada hari Senin. Ini adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di masjid kita ini walaupun dalam keadaan hujan deras tadi. Kita bisa berkah bagi kita semua yang hadir, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi Allah, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat ini bukan Rasulullah yang membutuhkan, bukan Rasulullah yang memerlukan, melainkan kita sebagai umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan melalui salawat, insya Allah ikatan batin kita kepada Rasulullah akan senantiasa kuat. Oleh karena kita tidak pernah bertemu secara fisik kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan salawat inilah yang akan menyelamatkan kita pada urusan-urusan baik dalam urusan dunia maupun akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-15 Ramadan adalah suatu pertengahan di mana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan kepada muka bumi ini. Salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dalam segala aktivitas apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut sebagai pembeda antara hak yang dan batil. Mengingat dari firman Allah Subhanahu wa taala ini katakanku, kita yang berada di daerah perkotaan ini yang majemuk, yang setiap harinya akan bersinggungan atau bersilaturahmi dengan umat manusia yang tidak sama dengan agama kita, maka tentu dengan dasar Al-Quran inilah yang insya Allah yang akan mempereratkan persaudaraan kita. Jangan kita menjadikan perbedaan agama, perbedaan suku dan seterusnya sebagai penghalang dalam melakukan suatu ibadah, karena dalam kategori la'allakum tattaqun itu
maka insya Allah semua manusia adalah saudara kita, tetapi ada saudara kita karena kita satu agama, ada saudara kita karena kita adalah satu bangsa, dan ada saudara kita karena kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menyikapi yang namanya menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk? Karena dalam memahami Al-Qur'an ada 3 fase di dalamnya. Yang pertama, kita mengaji dengan dasar ikrah ataupun pernah dengan kategori ba'dadiyah, orang yang mengeja. Dulu ada anak-anak, bahkan kami dulu belajar mengaji adalah metode ba'dadiyah yang menggunakan alif rasna alif lalu nahi alif nahu aiyu, itu dulu metodenya. Sekarang ini metode ikrah untuk belajar Al-Quran. Setelah itu kita akan masuk pada fase di mana kita akan mempelajari tajwid, ilmu tajwid sesuai dengan kaidah pembacaan Al-Quran. Kemudian yang fase selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang bagaimana para mufassir menerjemahkan Al-Quran. Kemudian itu yang kita bawa dalam kehidupan manusia kita ini, bahkan keluarga kita. Jadi jangan kita hanya belajar sampai pada tajwid, tetapi tidak memaknai apa yang dikandung dalam surat Al-Fatihah dan seterusnya yang seringkali kita baca dalam keadaan salat maupun di mana kita berada. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling penting adalah Al-Quran ini kita jadikan sebagai sahabat kita dimanapun kita berada, ya. Sahabat, kalau saya secara pribadi yang biasa masuk di daerah pegunungan, di Matangga sana, di hutan sana, kalau merasa takut, maka saya paling membaca doa yang paling pendek, Salamun qaulan mir rabbir rahim, ya. Jadi kalau kita bepergian dan sangat takut pada suatu tempat, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala salam sebagai ucapan selamat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insyaallah segala sesuatu yang akan mengganggu itu akan dijauhkan dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kira-kira 15 Ramadan ini Bapak Ibu, apa sudah ada yang khatam Al-Qur'annya? Ada? Kalau ada alhamdulillah. Kalau belum ada, mari kita berbondong-bondong untuk segera khatam Al-Qur'an 30 juz. Oleh karena Al-Qur'an ini adalah suatu cahaya di rumah kita, ya. Cahaya bagi rumah kita. Kalau ada Al-Qur'an yang tidak pernah kita baca di rumah, maka itu akan menjadi saksi di hadapannya Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, saya pernah ada di rumahnya tapi tidak pernah dibuka-buka. Tetapi kalau ada rumah yang senantiasa di dalamnya berdengung atau dikumandangkan bacaan Al-Quran, maka insya Allah rumah tersebut akan senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirnya rezeki bagi tuan rumahnya. Kemudian yakin dan percaya tidak akan pernah disentuh oleh api neraka orang yang berada di rumah tersebut atau penghuni yang ada di rumah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi yang senantiasa membaca Al-Quran di rumahnya. Kemudian dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan barang siapa yang ingin menghendaki petunjukku maka senantiasa melakukan perencanaan, ya, membuat perencanaan. Misalnya masjid kita ini alhamdulillah sudah dibangun walaupun masih dalam proses finishingnya, maka kita sebagai panitia masjid harus senantiasa membuat perencanaan pembangunan masjid ini yang bekerja sama dengan para jamaah yang ada di wilayah kita di sekitar sini, bahkan bekerja sama dengan pemerintah insyaallah. Kemudian kita sebagai jamaahnya juga harus senantiasa bekerja sama dalam hal membuat perencanaan di lingkungan keluarga kita.
Baik, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah ada yang biasa membuat perencanaan dalam keluarga? Ya, ada? Ya, kalau ada alhamdulillah. Salah satu contoh membuat perencanaan yang pertama adalah untuk anak-anak kita mau sekolahkan di mana, ya? Kita mau masukkan di pondok pesantren mana, ya? Tanda kutip Bapak Ibu ya, pesantren, karena ada beberapa pesantren muatannya hanya mengharamkan atau segala sesuatunya bid'ah ketika tidak sesuai dengan paham mereka, ya? Itu tanda kutip. Kok dia mau pesantren atau bid'ah kok salah-salah lau? Jangan. Bahaya. Negara ini dibangun oleh pendahulu kita, bukan hanya orang Islam yang membangun. Ada orang saudara kita yang dari Katolik, dari Protestan atau Kristen, ada juga dari saudara kita yang dari Hindu, dari Bali dan seterusnya. Itu adalah saudara kita seperjuangan. Jadi kalau kita sudah mengharapkan tidak mau bersilaturahmi dengan mereka, maka jangan kita melanjutkan pendidikan tersebut untuk anak-anak kita, karena itu akan menjadi pemicu lahirnya suatu perpecahan. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, carilah dunia pendidikan yang senantiasa disediakan di Purwali Mandar ini. Kalau bukan sekolah umum, bisa juga di pondok pesantren atau madrasah ibtidaiyah, selama kita tahu profil lulusannya, ya harus tahu dulu profil lulusan dari sekolah tersebut. Kalau profil lulusannya yang aneh-aneh, jangan masukkan memang di situ, ya jangan. Kemudian dalam hal menindaklanjuti perencanaan di lingkungan keluarga kita, para ulama Mandar atau beberapa sufi yang terlahir di Mandar sepakat bahwa Kabenam Macoa atau malam yang paling baik untuk melakukan perencanaan dalam keluarga adalah malam ke-17 Ramadan. Berarti dua malam yang akan datang, ya. Pada saat sudah masuk waktu maghrib dan sampai jeda sampai sebelum masuk waktu imsak, mari kita membuat perencanaan. Boleh sesudah sholat tarawih, boleh sesudah buka. Tetapi kalau sesudah buka sedikit waktu, sebaiknya sesudah tarawih baru kita berembuk. Bagi istri atau bagi bapak ibu yang mau naik haji, silakan kita tulis. Kemudian kalau ada bapak ibu yang muda mau cari lagi istri, boleh bapak ibu ya, boleh kita cari, kita tulis, ya. Nah kalau yang mau membuka usaha, membuka suatu pekerjaan, boleh kita tulis dan seterusnya. Barulah kalau kita sudah semua sepakat dalam satu keluarga, barulah kita sepakati bahwa inilah perencanaan yang kita buat dalam keluarga kita, membangun rumah dan seterusnya. Barulah kita bacakan suratul Fatihah, kemudian kita bacakan sholawat. Berarti kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian kita bacakan sholawat apapun yang kita tahu, ya. Salawat apapun yang kita tahu, minimal kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian tulisan tersebut kita simpan baik-baik. Kemudian kita wakili. Kalau misalnya bapak yang mewakili, boleh juga kita setiap orang menempatkan kertas tersebut di bawah hidung kita, barulah kita tiup, kita hirup di atas, masukkan dalam tubuh kita, maka insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan hambaku yang ditujukan kepadaku. Ya, ini janjinya Allah Subhanahu Wa Taala pada saat di bulan Ramadan. Maka segala sesuatu permintaan yang baik, kalau misalnya kita adalah bagian dari pemerintah, naik jabatan, boleh kita tulis. Naik jabatan, boleh. Tidak ada larangan. Mau menjadi seorang bupati, gubernur dan seterusnya, boleh kita tulis. Ya, mau menjadi kepala sekolah, mau menjadi apa, boleh kita tulis. Oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala akan
mengabulkan segala sesuatu doa permintaan dari hambanya disesuaikan dengan tingkat ketakwaan orang tersebut. Ya, tidak membalas juga kalau bukan orang-orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perencanaan atau permintaan kita sesuai dengan tingkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena kita akan membayar zakat fitrah, mohon Bapak Ibu, kalau kita membayar zakat fitrah, gunakan uang yang halal, yang dijamin kehalalannya 100%. Ya, salah satu yang tidak halal, kurang baik kehalalannya. Kalau misalnya kita ini pegawai, tidak pergi berkantor selama 1 minggu, tetapi kita terima gaji 1 bulan, maka di dalamnya ada syubhat, ya, atau 1/4 haram di dalamnya, ya, 3/4 halal, 1/4 haram, karena syubhat, tidak keluar keringat kita tapi terima gaji. Jangan gunakan itu, ya, karena itu akan membahayakan, akan mendatangkan penyakit pada tubuh kita. Karena zakat fitrah adalah mengeluarkan zakat makanan selama kurang lebih 1 tahun yang masuk dalam tubuh kita ini. Oleh karenanya mengeluarkan zakat fitrah adalah kesempurnaan dari ibadah puasa Ramadan. Maka gunakanlah uang atau penghasilan yang dijamin kehalalannya 100%. Ya, jadi baik Bapak Ibu, kalau kita terima sesuatu penghasilan itu yang dari jalan yang kurang-kurang enak, jangan digunakan. Misalnya timbang padi dari tadinya seharusnya dipotong 5 kilo tapi potong 20 kilo, maka keuntungan itu ada subhatnya. Itu yang berbahaya untuk kita. Jadi kita sebagai amil pun harus juga kita hati-hati senantiasa, karena tingkatan untuk pembagiannya 1/8 ketika memenuhi syarat semua mustahiknya. Kalau mustahik sudah memenuhi syarat semua maka 1/8. Tapi kalau mustahiknya hanya 5 kategori, misalnya amil, kemudian fakir miskin, kemudian fisabilillah, ibnu sabil dan seterusnya, barulah kita menentukan, oh ternyata saya hanya memperoleh 5 kategori, berarti 1/5 dibagi 5 dari uang atau zakat fitrah yang masuk untuk kita. Jadi demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, terutama kepada diri saya secara pribadi. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kembali saya memohon maaf kepada kita semua. Dan yang paling penting, marilah kita senantiasa membukakan pintu maaf kepada orang-orang yang telah melakukan kekeliruan terhadap kita, karena ketika kita mudah membuka pintu maaf, maka insya Allah kita juga akan dimudahkan pintu maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kami ingin Allah mengatur dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.